COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Halo, perkenalkan nama saya Jenny Borus Memora. NPM saya 2165100292. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem perapasan untuk memenuhi penilaian dalam sponsor dalam pelajaran literasi, data, dan teknologi. Selamat menyaksikan. Pernapasan dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Ada dua macam pernapasan, yaitu yang pertama, pernapasan luar atau eksternal, meliputi proses pengambilan O2 dan pengeluaran CO2, dan uap air antara organisme dengan lingkungannya. Yang kedua itu ada pernapasan dalam atau internal, disebut juga pernapasan seluler, karena pernapasan ini terjadi di dalam sel, yaitu di dalam sitoplasma dan mitokondria. Sistem pernapasan manusia itu bisa kita lihat dari samping ini, yang ada di samping saya. Alat pernapasan manusia, ada rongga hidung. Rongga hidung yang dilengkapi dengan silia dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu, meletakkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, dan menyelidiki adanya bau udara. Yang kedua itu ada faring. Faring atau rongga tekak merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esofagus, saluran pernapasan atau batang tenggorok, dan saluran kerongga hidung. Membran sel. Dalam jaringan terdapat selaput suara dan ketegangannya diatur oleh serabut otot sehingga dapat mengatur tinggi rendahnya nada suara yang diperlukan. Trankea. Trankea terletak di daerah leher di depan kerongkongan atau esofagus. Trankea merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan. Bagian pangkal selalu dalam keadaan terbuka. Di daerah dada, trankea bercabang dua, satu ke kiri, satu ke kanan, dan satu ke kanan yang disebut bronkus atau cabang batang tenggorok. Tempat percabangan ini disebut bifurkasi. Ada bronkus dan paru-paru. Bronkus masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus sebelah kanan bercabang 3 dan sebelah kiri bercabang 2. Sama jumlahnya dengan jumlah lobus paru-paru. Cabang bronkus disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus berakhir sebagai gelembung dan gelembung halus disebut alveolus. Alveolus diselubungi oleh pembuluh darah kapiler tempat terjadinya difusi O2 dan CO2. Gambar bronkiolus dan alveolusnya bisa kita lihat di samping. Proses pernapasan. Proses pengambilan udara masuk ke dalam tubuh disebut inspirasi atau menarik napas. Pengeluaran udara dari dalam tubuh disebut ekspirasi atau menghembuskan napas. Ada dua macam mekanisme pernapasan, yaitu satu, pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk atau interkostal. Yang kedua, ada pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma atau sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Inspirasi terjadi jika otot-otot antar rusuk melakukan kontraksi sehingga tulang-tulang rusuk dan tulang dada terangkat ke atas. Otot diafragma berkontraksi, akibatnya rongga dada membesar, menyebabkan paru-paru ikut membesar serta tekanan udara dalam paru-paru berkurang sehingga udara luar masuk. Ekspirasi terjadinya jika otot-otot antar rusuk atau relaksasi, yaitu tulang rusuk dan tulang dada turun kembali pada kedudukan semula, sehingga rongga dada mengecil, paru-paru ikut mengecil. Oleh karena volume paru-paru berkurang, maka tekanan udara dalam paru-paru bertambah, akibatnya ada keluar. Gambar yang A itu adalah saat menarik napas, dan gambar yang B saat menghembuskan napas. Bisa dilihat gambar yang ada di samping. Kecepatan pernapasan atau frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatannya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share. Bye.